Layah NKRI. Kali ini pembahasannya mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi negara kita ini adalah negara kepulauan dengan ciri khas Nusantaranya itu. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Jadi semakin tegas bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan ya yang berciri Nusantara dengan wilayah perairannya yang begitu amat sangat luas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang wilayah daratan. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung, itulah yang disebut dengan wilayah daratan. Penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara atau traktat. Misalnya, perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973. Wilayah lautan pada umumnya, batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Pada awalnya, terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu ada yang disebut dengan res nullius. Res nullius adalah laut tidak ada yang memiliki. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Jadi menurut prinsip atau asas res nullius ini, karena laut itu tidak ada yang memiliki, maka tiap-tiap negara di dunia ini bisa mengklaim dan mengambil bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya. Ada juga res communis, adalah laut milik bersama masyarakat dunia.
sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, jadi res komunis ini adalah lawan daripada res nullius ya. Menurut res komunis bahwa wilayah laut itu adalah milik bersama masyarakat atau negara-negara di seluruh dunia, sehingga tidak boleh diambil atau diklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya, begitu. Masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum, yaitu pada Konferensi Hukum Laut Internasional 3 tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS di Jamaika ya. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1982. Batas-batas wilayah laut. Ada batas laut teritorial, yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Jadi tiap negara itu punya yang namanya batas laut teritorial. Berikutnya ada batas zona bersebelahan. Jadi batas wilayah laut zona bersebelahan itu eee, sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai. Itu namanya batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Bea Cukai, Fiskal, Imigrasi, dan Ketertiban Negara. Zona ekonomi eksklusif. Batas wilayah laut selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 12 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Ada batas landas benua, yaitu wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Kita membahas wilayah udara. Wilayah udara itu adalah daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara.
Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara atau airspace, di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit untuk diukur. Ada wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah daerah atau wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain. Berdasarkan hukum internasional, setiap negara terdapat daerah ekstrateritorial. Di dalam ekstrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaan. Daerah itu juga bebas dari pengawasan dan sensor setiap kegiatan yang ada dan selama di dalam wilayah perwakilan tersebut. Daerah ekstrateritorial dapat juga diberlakukan pada kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera suatu negara tertentu. Letak astronomis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi, terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak geografisnya di utara, negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di barat, berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Di timur, berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Di selatan, berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Siapakah yang menguasai kekayaan alam Indonesia? Berkaitan dengan pertanyaan itu, Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawabannya. Bahwa di pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi negara memiliki kekuasaan dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyatnya. Di pasal 33 ayat 3-nya dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dilihat dari ketentuan di dalam konstitusi ini, peran negara begitu sangat kental dalam aspek mengusahakan suatu kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena ketentuan konstitusi di sini yang memberikan mandat pada negara. Dalam hal ini adalah pemerintah yang legal dalam mengelola negara, tentu saja. See you on next video. Thanks for watching.